Terus wonten kitab Fathul Qorib ada bab yang namanya Kitabu Ahkamis Shayd wa Dabaih wa Dhahaya wal At'imah. Ini menerangkan tentang hewan-hewan buruan, hewan-hewan yang boleh dimakan dan tata cara penyembelihannya. Wasaidu masdarun utlika huna ala ismi maf'ul wa huwa ila akhirih. Ini pertama membahas tentang hewan buruan. Wa ma ayil hayawanu al-bariyu al-ma'kulul ladzi kutira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi. Terus hewan darat maksudnya binatang-binatang ternak itu ataupun sejenisnya ini kok mampu untuk disembelih, dalam artian berarti dia bisa ditangkap, dia bisa dikuasai, maka tata cara penyembelihannya adalah dengan cara memotong lehernya. Jadi di sini ada kata kunci kudiro ala zakatihi, mampu untuk disembelih. Jadi hewan itu memang bisa dikuasai, kena dicekal, kena diberantu, dibeleh. Maka cara menyembelihannya dengan memotong lehernya. Wa zakatu bidalin mujamatin makna haluhatan atau ibu lima fihi minat tajib akulul hami lahirihi wasar'an ibtalul hararah al-hurizah ala wajin maksusin. Amal hayawanul makulul bahri fayahillu ala sahih bila dabhin. Nah kemudian penyembelihan ini secara syariat ini merupakan tata cara untuk menghalalkan hewan yang akan kita makan. Jadi kalau kita ingin makan hewan, Pak, roh wedhus kok lemu-lemu, roh sapi kok ginuk-ginuk kok apik, ndahne enake, roh ayam kok lemodo, niku cara makannya, ngoten nggih. Niki ben halal dipun beleh. Hanya itu caranya. Jadi ora terus pitik kok enak terus langsung tak cokot sikile lah nidel titik ini ndak oleh ngoten. Kuwi nek wedhus kok kupinge ngluwambreh tak irise tak gorengi ya mboten pareng. Jadi ben halal caranya disembelih. Jadi ini untuk menghalalkan hewan yang akan kita makan. Itu jadi sembelih niku niku maknane. Jadi secara makna bebas dari apa yang saya bacakan tadi, pokoknya lek pengen mangan kewan sing bangsa daratan berarti di situ memasukkan hewan ternak unggas, itu caranya dengan cara menyembelih. Sedangkan hewan bahri, hewan laut, hewan yang ada di air, maka cara makannya tidak perlu disembelih. Jadi sama nenek wak tongkol ya lek rasa dibeleh ya niku bahkan rasa dibeleh mati niku lek sampean kersa ya langsung didarentah nggih mboten napa-napa ngoten nggih, utawi langsung sampean goreng tanpa disembelih nggih mboten napa-napa. Jadi niku seperti itu. Intinya ada dua. Jadi yang pertama tadi ya ada hayawan daratan, berarti dengan cara disembelih. Ada hayawan air, hewan air atau hayawan laut, itu tidak usah disembelih. Kalau lanjutaken nih, tadi kan kata kunci yang pertama, hewan itu bisa dikuasai untuk disembelih. Yang kedua bagaimana? Wa mal hayawanul ladzi lam yukdar ala zakatihi kasatin insiatin tawakhasat
au ba'irin dhahaba syaridan ya. Semisal hewan yang tidak napa nggih. Jadi hewan yang tidak bisa dikuasai, kaya wedhus ngamuk ucul malih liar kan angel dicekel, utawa sapi ilang keluwe terus melayu menggila, atau memang dia asli hewan liar, misalnya kidang, banteng, utawa kancil, hewan-hewan yang sejenis seperti itu. Fadakatuhu nggih, aqaruhu nggih, haitsu qudira alaihi, maka cara penyembelihannya dengan melukainya sak keneke, dilukai dimanapun keneke sak mampune. Misalnya nek kidang mak nggih, mau wayu nek ngeper masjid tiba-tiba nek kok gunung Jaasono kidang luwayu rene. Lah niki terus wah iki lek dibeleh kan ya angel wong nyekel angel ngoten. Jenengan beto arit sama buacok kenek wetenge mati. Ini sampun. Itu halal. Karena apa? Dia tidak bisa dikuasai untuk disembeli. Tapi lek kena kok serimpung Bu, Pak, ya kudu dibeleh. Tak serimpung kena tak cekel ya belen wong wis kena kok serimpung kok dadak kok iris wetenge ya ndak oleh. Jadi kalau itu tadi tidak bisa dicekel baik-baik ya wis, maka ditatoni dimanapun keneke. Ditatoni niku terus glibak mati ya halal. Utawa bar ditatoni terus dibelah ya langkung sae. Ai fi ayyi maudhi'in kana al-akru. Jadi dimanapun tempatnya kena saman catone. Misalnya saman nggawa tombak, saman antem jelek kena perutnya mati ya sudah halal. Jadi hewan yang tidak bisa dikuasai untuk disembelih, semisal hewan liar atau hewan rumahan yang kemudian menjadi liar, ini jane wedhus lek ngopeni tapi kemudian berot melayu ndak kena dicekel, ya udah. Ini akhirnya kalau antem ngaret mati akhirnya misalnya, ya sudah. Yang penting melukainya itu dengan sesuatu yang bisa atau sah digunakan untuk menyembelih. Namun, wa kamalu zakati arba'atu asya. Sempurnanya penyembelihan ini harus meliputi 4 perkara. Yang pertama, qat'ul khulqum, harus memotong khulqum itu jalan pernapasan. Jadi selang sing nafas, misalnya niku nggih, lek teng jenengan belah pitik niku dadi kan enek selange enek loro niku. Lah sing nggih ambekan niku namine khulqum, niku nggih kudu tugel, ngoten. Ai majrun nafas, nggih. Wasani qatul mar'i. Qatul mar'i ini majrut ta'am. Jadi dua ini harus terputus. Majrun nafas dan majrut ta'am. Nggon lumakune ambekan kali nggon lumakune panganan ini harus terputus. Lek beleh kemanian, nah niku ya ndak sah. Kemanian iki piye? Dadi sing dibeleh iki ilate. Kan enten nggih beleh pitik krana pitik pola akhirnya sing dibeleh ilate. Ilate mendelep, akhirnya sing dibeleh namung salah satu dari dua itu tadi. Wa yakunu qad umadzukir daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul madbukh hina idin. Dan cara menyembelihannya adalah dengan satu gerakan. Jadi harus satu gerakan, kalau tidak oleh terus
iki tak putul siji ya, terus tak anteni sijine, tak putul nih ndak olah ya kudu dua itu dalam satu gerakan. Maksudnya apa ya cepet lah ya. Ya ora mungkin langsung tol, mungkin enek sing wong kalem. Tapi ndak apa-apa. Yang penting memang itu dalam satu kali sembelihan. Ngoten iki. Lah niku dipedhot kan nyiksa jenenge, dipedhot sik hukume. Nah, wis terus marine diketok lah ini ndak boleh. Jadi ya kudu daf'atan wahidatan, tidaklah fi dafta ini tidak dalam dua kali sembelihan. Nah, wa mata syai'a wa mata bagiya syai'un wa mata bagiya syai'un minal hulkum wal mar'i lam yakhilla al madbu. Kalau salah satu dari dua jalan itu tadi belum terpotong, maka sembelihannya menjadi tidak halal. Yang nomor 3 dan nomor 4 adalah qat'ul wajadain. Biwawin wadalin maftuhataini lahirihi. Ini adalah dua leher pengapit. Tapi ada yang mengatakan yang fardu cuma 2, yang 2 ini sunnah. Tapi kalau jenengan ini sempurna, ini kan bahasanya kamal ya. Kamal itu sempurna, ya berarti 4 ini harus terpenuhi. Hulkum al mar'i dan wajadan. Wajadan ini ada di kanan kiri ya. Jadi ladine dunyer nih. Nah, misalnya ini leher ayam ya muter ngenten. Nah, tidak hanya hulkum al mar'inya saja. Ya mungkin Bapak Ibu dari sini ada yang ditanyakan terkait penyembelihan, monggo. Jadi kalau penyembelihan yang liar itu tidak bisa menguasai dengan alat seperti hanya pisau atau yang lain. Tapi seandainya seperti hanya pemburu itu pakai tembak. Nggih. Itu masalahnya sah atau tidak? Nggih. Bagaimana dengan para pemburu yang memakai tembak itu? Jadi menyembelih itu yang tidak boleh dengan menggunakan 1 tulang, 2 gigi. Ini tidak boleh. Selain itu boleh digunakan untuk menyembelih. Nah, seperti pemburu itu dengan menggunakan pelurunya. Nah, itu berarti kan boleh. Karena apa? Itu termasuk benda tajam. Maka diperbolehkan menggunakan apa itu namanya peluru atau kemudian anak panah, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau dari 2 itu tadi, dari tulang dan dari gigi, itu tidak diperbolehkan. Ya, monggo mungkin ada yang lain. Jadi memang di dalam penyembelihan itu disunahkan memakai pisau yang tajam. Agar apa? Agar kita tidak menyakiti hewan yang kita sembelih. Kalau pisaunya tidak tajam, maka ini ya ketot-ketot Pak, ketot-ketot, kekek ngonten kan akhirnya kan menyakiti hewan yang kita sembelih itu tadi. Ini timbul hal yang tidak baik, timbul kemakruhan. Makanya yang paling baik menyembelih itu adalah dengan pisau yang tajam, sehingga ketika kita menyembelih langsung terputus hukum dal mar'i itu beserta wajadain atau 2 otot pengapit leher. Dan menjadi catatan ketika menyembelih, biarkan sampai mati. Jangan sampai misalnya jenengan beleh wedhus urung mati wis ditugel gulune. Kan enten nggih biasanya tukang-tukang ya adalah beberapa beleh niku terus bintang mati terus diongkek pisan gulune, diputer. Berarti itu matinya tidak karena disembelih tapi karena dipotel gulune niki wau haram, Pak. Jadi orang mati terus kemudian dicuwenteni. Niku kula saya tahu sendiri, akhirnya saya cegah. Jadi niku mbeleh niku nggih
Saya kecil-kecil niku gulune arep di ngenek nih lho. Kenapa Pak? Bendang mati lho. Ya ndak boleh. Jadi menyembelih itu bukan proses akhir ini. Proses akhirnya adalah kematian hewan tersebut dari penyembelihan kita. Ora kok wis dibeleh terus langsung diplongi banyu panas dibubuti nggih mboten. Iki mbeleh pitik krana jenengan angsal orderan pitik 100 akhirnya mbeleh langsung plongi banyu panas, plongi banyu panas. Jangan-jangan matinya tidak karena disembelih tapi karena kena banyu panas. Ini kan tidak benar seperti ini. Makanya usahakan menyembelih itu dengan benar. Kalau benar insya Allah hewan itu juga akan, ya matinya tidak akan lama. Hulkum wal mar'i terpotong, wajadain 2 leher pengapit ini terpotong. Bagaimana kalau kebelabasan putul ndase? Hukumnya makruh. Aku ragu-ragu iki ngosane ora mati tak tugeli ndase, monggo. Tapi itu hukumnya makruh. Nah ini wal mudsi'u minha alladhi yakfi fidaka sayani qatul hulkum wal mar'i faqat wala yusannu qat umawar al wadajain. Nah, jadi yang diperkenan, yang mencukupi, maksudnya itu nopo nggih, standar minimal itu memotong hulkum dan mar'i. Kalau berlebihan qat umawar al wadajain nggih, dadi beleh niku sampai niku putul niki wau ngoten nggih. Niki tidak disunahkan, bahkan makruh ngoten nggih. Malah makruh. Aman beleh terlalu nemen akhirnya karek indil-indil ngoten ya ndak boleh. Ya bukan ndak boleh ya, itu malah makruh. Ya tetap halal Pak, ya tetap halal. Ini sampun Bapak Ibu yang Allah hormati. Nggih. Terus pundi? Oh, binatang yang halal itu yang apa saja? Binatang buruan. Nggih. Jadi ada beberapa kategori sebetulnya yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu adalah dzunabin. Dzunabin ini yang mempunyai siung, mempunyai taring yang tajam. Ya, berarti itu kan hewan-hewan buas. Kemudian yang mempunyai cakar yang tajam. Berarti dari situ misalnya kucing, ya, kemudian macan, ini tidak boleh. Burung, misalnya burung yang buas itu, burung bas, soker, ini tidak boleh. Kan tetapi selain itu, dan hewan-hewan yang memang tidak berkuku tajam, tidak bergigi yang runcing itu berarti boleh. Misal kuda itu boleh Pak. Kuda, kemudian apa itu kijang, kancil, misalnya seperti itu. Nah, sama nemu kancil terwelu, itu hal-hal yang semisal yang diperbolehkan. Hewan-hewan buruan itu kan itu biasanya kidang, ya kancil, ya itu diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan ya di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ini adalah
Keledai itu dilarang. Keledai yang yang insi, yang rumahan itu dilarang. Tapi kalau yang liar itu diperbolehkan. Ini ada hadisnya. Jadi Rasul itu melarang menyembelih keledai khimar yang digunakan untuk mengangkut itu diharamkan. Tapi yang hidup liar di alam bebas itu diperbolehkan. Ini karena hubungannya terkait dengan hadis. Ya, memang. Walaupun kemudian menurut penelitian ya memang yang hidup di perumahan ini lebih standar hidupnya itu di bawah yang di hutan jorok lah. Ini suka mau makan apa saja sehingga kualitasnya itu lebih jelek. Ada juga yang mengatakan memang saat itu Nabi mengharamkan karena itu dibutuhkan untuk pengangkutan yang ada pada saat itu. Jadi wallahu alam ya, karena kita mengikuti dhahirul hadisnya, teksnya yang mengatakan itu haram, ya sudah itu haram. Adapun yang lain seperti unta, seperti banteng misalnya ya, atau sejenis kambing dan sejenisnya, domba dan sejenisnya itu yang bermacam-macam, itu ya halal. Itu halal. Jadi yang selain itu ya tidak diperbolehkan. Misalnya kayak ulo nyambi ini haram lah. Walaupun saya agak mau dodol nyambi ya, yang namanya haram ya tetap haram. Ulo nyambi, begecot, nama malih ya niku laron, jangkrik ini ya haram dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu haram. Nyambe iki slira niku lho. Slira iki no biawak. Biawak niki napa ya nyambe niku lek. Beda nggih antene garangan ya. Garangan ya haram. Garangan niku kaya kucing niku lho. Musang. Garangan iki musang. Itu haram. Garangan punika musang, kadal musang, wala alihi wa sahbihi itu haram. Berarti dari sini kita akan tahu berarti hewan-hewan yang karnivora, pemakan daging itu rata-rata diharamkan. Kucing ya, kemudian ya macan dan sebagainya ya, tukang nyolong pitik nih kok ya, garangan nih ya, musang nih nyambi ini ya haram. Hewan-hewan melata haram, reptil itu haram. Karena sesungguhnya hayawan yang boleh dimakan ini yang thayyiban. Jadi yang nopo ya enak ngoten nggih. Jadi lah ini sing ngomong iwak nyambe enak, kira-kira karo iwak sapi kok enak? Enak sapi ngoten nggih. Buktine ya ora kabeh napa nggih. Ya kan menjijikkan di antaranya. Memang itu bukan untuk dimakan manusia ngoten nggih. Wah iki lek mulai kudu khusus, lek ora khusus amis ternyata ya kuwi ora dipangan lho misale ngoten. Itu memang bukan makanan ngoten. Makanya jangan memakan yang bukan makanan ya. Kan herannya orang itu senangnya makan yang tidak makanan. Lowo dipangan itu kan bukan makanan ngoten. Akhirnya ya timbullah penyakit-penyakit itu karena itu bukan makanan. Tikus dipangan itu bukan makanan ngoten. Ulo dipangan bukan makanan kok dimakan. Jadi kalau yang diajarkan dalam Islam itu semua hewannya itu tidak membawa penyakit, Pak. Ya kalaupun penyakit itu karena ada sesuatu yang lain, bukan dari sononya itu inang penyakit, bukan. Tapi hewan-hewan yang dilarang itu memang rata-rata berbahaya bagi tubuh manusia. Kelelawar ini
banyak sekali dia carrier penyakit, ya, pembawa penyakit. Menurut saya babi ya misalnya, walaupun ada semua enak ya, itu memang sebetulnya bukan makanan. Kalau jenengan lihat sapi ini cara mengolah makanannya ini ning perute iki berlapis-lapis ngoten niku. Bahkan dibalik ning sangkem dipamane dibalik nah ini betapa rumitnya pencernaan sapi, sehingga memang hasil dagingnya itu ya bagus. Tapi kalau misalnya babi itu bahkan diracun barang niku kadang nggak mati ya. Karena apa? Semuanya dicerna. Sapi niku kleru pangan itu mendem. Ya, memang terjaga dagingnya itu bagus. Jadi memang hal-hal yang diperbolehkan itu memang halalan thayyiban. Halal yo enak, ngoten Pak.